Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Skip video ini buat subscriber lama, karena sebagian besar dari konten video ini adalah pengulangan dari apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Tetapi saya harus sampaikan lagi karena ada beberapa masalah, yaitu khususnya beberapa video terakhir kolom komentar saya dipenuhi oleh hujatan makian pada salah satu pihak, dan saya pikir itu adalah sesuatu yang salah kaprah atau salah memaknai tentang apa yang saya sampaikan. Jadi ketika misalkan dulu saya mengkritik praktek Dalit di India, itu saya tidak mengkritik atau tidak menghujat India secara keseluruhan, tetapi secara spesifik saya mengkritik tradisi Dalit itu. Atau ketika saya kemarin itu berbicara tentang MUI, kemudian saya menyatakan keberatannya, maka keberatan saya itu berpusat pada bahwa mereka itu gagal atau jarang sekali untuk menunjukkan sikap introspeksi diri, untuk terbuka terhadap kelemahan-kelemahan diri dan melihat diri sendiri gitu. Jadi fokus kajian saya adalah pada itu, bukan pada MUI-nya. Pada MUI-nya ya saya tetap respect atau hal yang seperti itu. Karena bagaimanapun MUI adalah mewakili satu pihak tertentu, dan tentu saja pihak yang dimaksud itu terdiri dari banyak orang yang memiliki tujuan dan niat yang baik. Begitu. Dan fakta bahwa banyak netizen yang kemudian menghujat India, menghujat Arab, menghujat MUI, menghujat satu ormas tertentu dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa ada bagian yang miss yang harus saya klarifikasikan kembali dan harus saya ingatkan kembali di video ini. Jadi di video ini saya ingin sampaikan ada 10 aturan yang ada di channel ini. Jadi 10 aturan itu saya harap Baraya menyimaknya dengan sebaik-baiknya demi kebaikan bersama, demi kita memperbaiki diri sama-sama. Yang pertama itu adalah bahwa channel ini itu tidak mengklaim kebenaran. Jadi ini penting Baraya, karena ketika saya sampaikan sesuatu, kadang-kadang saya menyampaikan satu perspektif khusus atau beberapa teori khusus dan sebagainya. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukan saya mengklaim bahwa ini adalah yang benar. Saya tidak pernah mengatakan hal yang semacam itu di tema apapun. Jadi kalau saya menyatakan bahwa menurut saya ini salah, ini benar, iya tentu saja seperti itu karena saya harus bersikap. Tetapi saya tidak pernah mengklaim bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Jadi saya terbuka untuk semua hal itu. Itulah kebenaran yang bisa saya jangkau, tapi kebenaran yang hakiki itu saya pikir mustahil juga dicapai oleh manusia, apalagi manusia-manusia seperti kita ini. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah bahwa saya mengajak rasional dan mengenyampingkan emosional. Jadi kalau Baraya berbeda pendapat dengan saya, itu mungkin karena rasional. Tetapi kemudian ketika Baraya menghujat gara-gara perbedaan pendapat, maka itu menunjukkan bahwa Baraya itu emosional. Maka saya menyampingkan yang itu. Jadi fokus kita itu adalah hal-hal yang terkait dengan rasio, hal-hal yang kita bisa jangkau dengan rasio. Maka di sini saya ingatkan kepada Baraya, jika Baraya berbeda pendapat dengan satu pihak, kemudian Baraya menyampaikan dengan cara yang anggun, di situ Baraya sedang menunjukkan bahwa Baraya itu adalah seorang yang rasional, seorang yang bijak, seorang yang bisa memahami segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau Baraya menyikapi segala sesuatu dengan keras, dengan kasar, dengan kata-kata hujatan, makian dan sebagainya, maka Baraya sedang mendemonstrasikan emosi Baraya, mendemonstrasikan nafsu Baraya. Dan karena itu saya pikir itu adalah sesuatu yang harus dirubah. Kemudian yang ketiga, aturan dalam channel itu adalah mohon jangan memuji saya, apalagi memuji dengan cara yang berlebihan. Wow, Pak Guru hebat, apa yang hal-hal yang semacam itulah yang semakin kesini juga semakin banyak ya di ini. Saya selalu membutuhkan dukungan. Saya manusia yang saya selalu membutuhkan dukungan, dan kadang-kadang dukungan itu juga bisa dalam bentuk pujian. Tetapi pujian yang berlebihan itu menghancurkan mentalitas saya, menghancurkan karakter saya, bahkan juga menghancurkan kesempatan saya untuk introspeksi diri dan mengetahui di mana letak kesalahan saya, di mana letak kelemahan saya. Kalau Baraya misalkan memberikan kritik atau koreksi atau hal yang semacam itu yang bisa didiskusikan, saya pikir itu lebih menarik daripada Baraya secara berlebihan memuji tetapi tanpa berargumentasi. Begitu. Kemudian aturan yang keempat adalah bahkan pujian itu jauh lebih buruk kalau pujian itu diarahkan sesuai dengan pendapat Baraya. Jadi banyak sekali komentar yang akhir-akhir ini muncul lagi. Wah, Pak Guru hebat sesuai dengan pemikiran saya. Wah, Pak Guru hebat sesuai dengan apa yang ada dalam hati saya. Pak Guru mewakili keresahan saya dan sebagainya. Jadi, kalau misalkan seperti itu, maka walaupun pendapat itu benar, tetapi sikapnya salah. Jadi, jangan biasakan menilai segala sesuatu karena sesuatu itu sesuai dengan pendapat kita gitu.
kan benar dan salah itu sakral, maksudnya jauh di atas. Jadi kalau kita menempatkan diri sebagai parameter kebenaran, maka disitulah kesalahannya. Jadi orang ini benar karena sesuai pendapat saya, orang ini salah karena tidak sesuai dengan pendapat saya. Kan akhirnya banyak juga ketika saya mengkritik satu pihak, misalkan dia itu senang sekali, wah ini sesuai dengan pendapat saya. Ketika saya mengkritik pihaknya sendiri, dia marah-marah, belajar lagi sana gak ngerti, wah mulai sekarang saya gak sesuai dengan pendapat dan lain sebagainya. Ya, ini biasa saja Baraya sebagai pihak yang berusaha untuk menjadi objektif. Kadang-kadang kita harus mendukung satu pihak dan menentang pihak yang sama di lain waktu, karena setiap orang sikapnya juga berbeda-beda. Begitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah saya tidak pernah mengkritik pihak atau menghujat pihak atau merosting pihak, tapi saya menghujat atau merosting atau mengkritik secara spesifik satu kasus tertentu, secara spesifik satu karakter tertentu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan ketika saya mengkritik MUI atau meminta MUI untuk bubar ketika mereka tidak mau introspeksi diri. Tetapi saya tidak mengkritik secara keseluruhan atau tidak menghujat secara keseluruhan tentang lembaganya. Kritik saya misalkan kepada Pak Joko, itu bukan kepada Pak Joko secara pribadi, tetapi pada apa yang dia lakukan atau kelemahan dan kelebihan yang dia miliki. Jadi eksistensinya, bukan esensinya. Ya, ini nanti secara lebih jelasnya akan saya paparkan di poin yang nomor 9. Tapi kita lanjut dulu ke poin yang nomor 6. Yang keenam, aturan dalam channel ini adalah biasakan menerima perspektif orang lain, bahkan jika itu tidak setuju. Jadi maksudnya begini Baraya, perspektif itu tidak tergantung pada fakta, tapi tergantung pada sikap kita sepenuhnya. Jadi ketika ada orang yang bekerja keras misalkan, akan ada orang yang menilai bahwa dia itu rajin banget, luar biasa. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa dia itu gila harta, dia habis-habisan mengejar dunia. Mana yang benar? Kita tidak bisa mengukur mana yang benar dan mana yang salah. Faktanya satu, dia rajin bekerja. Tetapi setiap orang menilai dengan cara yang berbeda. Siapa yang menilai dia dengan cara yang positif, berarti otaknya memang positif. Siapa yang menilai dia dengan cara yang negatif, berarti otaknya memang negatif. Kan seperti itu. Jadi faktanya selalu sama. Ketika misalkan ada orang yang melerai pertengkaran, ada yang mengatakan bahwa dia cari muka, dia sok jadi superhero. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa dia sangat dibutuhkan. Ketika dia menyemplung langsung pada pertikaian, berarti dia telah menyelamatkan pihak-pihak yang bersengketa dan lain sebagainya. Nah, mana di antara perspektif itu yang benar dan salah? Mari kita komparasikan dengan orang lain, kemudian kita berargumentasi atas hal itu. Jangan kemudian kita sepenuhnya menyalahkan itu seperti itu dan ini seperti ini, begitu ya. Kemudian yang nomor 7 adalah jika Baraya setuju sepenuhnya dengan apa yang saya sampaikan, maka itu salah. Jika Baraya tidak setuju dengan saya sepenuhnya, maka itu pun pasti salah. Sebagian besar video saya itu berisi pengantar. Jadi apa yang ingin saya sampaikan itu bukan sepenuhnya itu, tetapi hanya sekedar pengantar. Jadi kalau Baraya mau mendalaminya, Baraya tidak bisa berharap pada video 15 menit. Baraya kalau mau saya suguhkan referensinya, sumber-sumbernya, Baraya bisa cek di internet, Baraya bisa langsung temui sumbernya dan pelajari itu secara lebih mendalam. Begitu. Jadi benar dan salahnya ini yang saya sampaikan itu hanya sebuah pengantar. Ya, saya kan bukan ahli, bukan pakar atau semacam itu. Cuman guru honorer saja yang penghasilannya segitu. Gitu ya. Kemudian yang nomor 8 itu adalah saya fokus pada introspeksi terhadap diri sendiri daripada daripada menyalahkan pihak lain. Dan ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk disampaikan karena kebanyakan dari kita secara emosional itu lebih suka untuk menyalahkan pihak lain atas kelemahan atau kekalahan yang kita alami. Jadi kalau misalkan umat muslim, dan ini sering saya kritik sebagai bagian dari introspeksi diri, ketika umat muslim sekarang tertinggal, banyak yang bilang bahwa ini konspirasi Yahudi, ini konspirasi Amerika Serikat dan sebagainya. Itu kan gak akan bisa selesai. Itu hanya untuk meredakan emosi kita agar kita tidak terlalu sakit hati menyadari kekalahan kita. Tetapi yang seharusnya dilakukan adalah introspeksi diri, karena dengan itu maka kita mengetahui apa yang salah dan dari situ kita bisa memperbaikinya. Jadi kalau kita dikalahkan, kalau kita disalahkan, kalau kita hal-hal yang semacam itu, maka hal terbaik itu adalah introspeksi diri, kemudian menemukan mana celah yang mungkin bisa kita perbaiki daripada kita mencari siapa yang salah kemudian kita tuding dia. Kan kalau kita tuding dia kan kita nggak bisa apa-apa. Iya kan? Tapi kalau kita tuding diri sendiri, kita bisa memperbaiki diri. Korea misalkan tahun
tahun 60-an kereta lewat. Tahun 60-an mereka miskin sekali, tetapi mereka tidak menyalahkan siapapun. Mereka berpikir bahwa kita bisa bertindak, dan akhirnya setelah itu mereka menjadi salah satu negara paling maju di dunia saat ini. Nomor 12 di seluruh dunia dalam hal usaha. Nah, itu menunjukkan apa? Ketika mereka introspeksi, mereka mengetahui kelemahan dan kesalahannya sehingga mereka bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Dan itu adalah misi dan visi dari channel ini. Kemudian yang 9 itu adalah bahwa saya tidak pernah menjanjikan netralitas. Saya hanya berusaha untuk menjadi objektif, bukan menjadi netral. Apa itu objektif? Ya seperti yang tadi di poin yang saya jelaskan gitu ya. Jadi misalkan begini, ketika baraya maling ayam, maka yang saya hujat itu adalah tindakan maling ayam, bukan barayanya secara esensial, tapi tindakan baraya dalam maling ayamnya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting, ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diaplikasikan dalam kehidupan gara-gara berbenturan dengan ego kita. Jadi kalau misalkan kita menghujat Cina karena Cina itu misalkan memperlakukan minoritas dengan cara yang diskriminatif, hujat kebijakan diskriminatif mereka, bukan Cinanya. Kalau kita menghujat Cinanya, kita rasis, dan itu salah. Itu rasis, itu berarti mengkhianati Tuhan, mengkhianati ajaran Tuhan, karena bagaimanapun mereka ciptaan Tuhan kan. Yang sipit-sipit itu ciptaan Tuhan. Tapi mari kita hujat apa yang menjadi kesalahan mereka, yaitu bahwa mereka telah melakukan kekerasan pada atau diskriminasi pada pihak minoritas. Kalau kita arahkan pada tindakannya, maka itu objektif, itu objeknya seperti itu. Kalau kita menyalahkan Cinanya, itu subjektif, subjeknya Cina, pelakunya. Kita harus objektif, begitu ya. Jadi kalau kita menjadi objektif, maka kita akan menjadi lebih baik. Tapi kalau misalkan kita subjektif, maka kita jadi melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Cina. Misalkan seperti ini, ada ormas yang menghujat, menjelek-jelekan. Mereka kumpul-kumpul bukan untuk membersihkan sampah, tapi kumpul-kumpul untuk menghujat pihak lain. Apakah kita harus menghujat? Hujat bukan ormasnya, tapi tindakannya. Kalau kita menghujat ormasnya, kita jadi bagian dari mereka, karena kita akhirnya menghujat juga mereka. Kan mereka menghujat tindakan buruknya, kita menghujat mereka, ya kita jadi ikut-ikutan bagian dari mereka, tapi kita hujat tindakannya. Sehingga kita tidak terlibat untuk menghujat pihak lain, bahkan mereka sekalipun. Maka kalau baraya ingin menghancurkan musuh baraya, jadikan dia teman sehingga musuhnya hancur. Tapi kalau baraya menghancurkan musuh dengan cara memusuhinya, maka dia menang karena sekarang baraya menjadi musuh. Begitu ya, dan itu adalah sesuatu yang sangat sulit, tapi itu yang harus dilakukan. Oke, poin ke-10 yang ingin saya sampaikan adalah biasakan menilai sesuatu yang nampak. Jadi jangan memulai segala sesuatu dengan prasangka. Jadi kalau baraya menilai, wah ini seolah-olah memframing, wah ini seakan-akan. Kalau baraya mengawali argumentasinya dengan seolah-olah atau seakan-akan, berarti baraya berprasangka, itu salah. Jadi kita mulai berpikir secara positivistik. Maksudnya kita hanya menilai sesuatu yang bisa kita indra. Kalau yang tidak bisa kita indra, itu menggunakan prasangka dan sebagainya, sebaiknya kita abaikan. Begitu, kecuali kalau prasangka itu didasarkan pada metodologi ilmu, karena itu namanya menjadi interpretasi, bukan lagi prasangka. Dan itu berbeda dan sudah disampaikan dalam kajian-kajian. Oke, baraya itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.